يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Ustaz mau bertanya, apakah pawang hujan itu musyrik? Alhamdulillah, ada pertanyaan yang lumayan bagus. Apakah pawang hujan dan semisalnya itu musyrik? Di dalam kita memberikan jawaban atau berfatwa, hendaklah seorang muslim itu berhati-hati. Apalagi kalau ia merupakan seorang tokoh, seorang ulama yang fatwanya banyak diikuti oleh orang-orang. Pertanyaan ini, apakah pawang hujan itu musyrik? Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui dan mengenal apa itu syirik. Syirik itu berasal dari kata syarika, yashraku, yang berarti bersekutu. Bahasa kita mungkin join, ya. Lalu dijadikan bentuk af'ala, yaitu menjadi asyraka yusyriku, yang berarti menyekutukan. Itu secara bahasa. Secara istilah, syirik itu yaitu perbuatan yang menunjukkan menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dengan arti syirik itu adalah seseorang yang dia itu satu, beribadah kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dan ini yang dimaksud di banyak ayat Al-Quran. Yang dimaksud adalah syirik model ini, yaitu syirik besar. Adapun kalau seseorang itu beribadah karena, nah ini bedanya, beribadah kepada dan beribadah karena. Kalau tadi beribadah kepada selain Allah, itu syirik besar. Tapi kalau beribadah karena selain Allah, apakah karena manusia, karena masyarakat, karena seorang wanita, misalkan, itu adalah syirik kecil. Kalau Rasulullah mengatakan itu termasuk riya, syirik kecil. Ini makna syirik. Lalu apa itu ibadah? Ibadah itu
bermacam-macam bentuknya. Bisa berdoa kepada Allah, berkorban, bernazar. Lah, ini kalau diperuntukkan atau ia beribadah bentuk-bentuk ini kepada selain Allah, ini yang namanya syirik. Ya. Di dalam Al-Quran, ya, kata-kata syirik itu juga banyak dikatakan dengan kata-kata wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Misalkan wala tad'u. Jadi kata-kata syirik sering dikatakan jangan kamu itu menyeru kepada selain Allah. Nah, hubungannya menyeru dengan ibadah itu apa? Menyeru kepada selain Allah itu maknanya adalah berdoa. Karena apa? Karena kalau seseorang itu menyeru itu memanggil. Memanggil Allah, seseorang memanggil Allah biasanya dengan kata-kata Allahumma Rabbi atau Rabbana. Itu adalah isinya adalah dia meminta kepada Allah Ta'ala. Sehingga kata-kata ibadah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah yaitu berdoa. Sehingga makna syirik adalah seseorang yang dia itu beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Ini makna syirik. Dan ini terkumpul di dalam firman Allah surat yang semuanya kita hafal, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ini beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini adalah tauhid, kebalikan dari syirik. Sehingga kalau seseorang itu beribadah dan berdoa kepada selain Allah, ini namanya syirik. Lalu kita perhatikan sekarang dengan apa yang dilakukan oleh pawang misalkan. Apakah pawang itu di dalam kata-katanya, kalau mungkin biasanya kalau pawang itu biasanya menggunakan mantra gitu ya. Mantra. Apakah kata-katanya, apakah mantranya itu? Mantra itu adalah susunan kalimat yang diyakini mengandung kekuatan gaib, ya. Apakah mantra-mantranya, kata-kata yang diucapkan oleh seorang pawang itu dia menunjukkan permohonan kepada selain Allah atau kepada Allah? Ini yang perlu diperhatikan. Maaf, soalnya kita jangan sampai tertipu gitu ya. Setelah kita mengetahui makna syirik, kita jangan sampai tertipu dengan hanya melihat penampilan seseorang. Penampilannya bagaimana? Jangan kita cuma memandang, oh itu orangnya pakai apa? Belangkon, ya. Terus potongannya sangar,
Lalu dengan cuma bermodal itu kita katakan dia melakukan kesyirikan. Jangan. Bahkan kadang-kadang seorang yang dia modelnya itu memakai kopiah, memakai jubah, ya, berjanggut, ya. Itu bisa saja dia itu melakukan kesyirikan. Kalau dia memohonnya kepada selain Allah Ta'ala. Di sini yang kita perhatikan adalah apakah yang diucapkan oleh seorang pawang hujan itu adalah kata-katanya atau mantra-mantranya itu mengandung permohonan atau permintaan kepada selain Allah. Kalau kata-katanya itu jelas dia itu memohon kepada selain Allah, kita dapat menghukumi bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya, dan pelakunya dikatakan sebagai orang yang musyrik. Ini yang harus kita perhatikan. Karena masalah syirik ini adalah masalah sesuatu yang sangat besar di dalam agama. Ya, kedudukan syirik itu merupakan kedudukan dosa yang paling besar di dalam agama ini. Sehingga kita harus berhati-hati di dalam menghukumi apakah itu syirik atau tidak. Allahu a'lam bishawab.